Bicara nominal beasiswa, sistem pencairannya gimana? Terus dapatnya berapa besar nih? Nah. Oke, jadi kalau kalian buka Instagram KPW_Bank Indonesia Kaltim itu ya, nanti ada Instagramnya di sini. Itu di flyer utamanya itu sudah tertulis kalian dapat 12 juta rupiah. Nah, jadi yang saya sebutkan sebelumnya per termin itu adalah ya untuk melihat kinerja kita lah di Genbi gitu. Nah, jadi kalau dibagi per bulan ya intinya per bulan 1 juta gitu kan. Per bulan. Jadi pencairannya bukan per 3 bulan tapi per bulan ya? Enggak sih, langsung 6 juta. Atau 6 juta. Langsung 6 juta untuk termin pertama. Termin pertama. Jadi misalnya di termin pertama itu kita dapat di bulan Maret gitu. Yeah. Dapat di bulan Maret langsung 6 juta. Tidak full langsung 12 juta ya teman-teman. Gitu. Jadi bukan dikirim 1 juta per bulan. 1 juta enggak. Jadi langsung 6 juta ya? Langsung 6 juta. Nah, jadi sistem pencairannya itu menggunakan bank apa nih biasanya? Tentunya di sini kalau kami bermitranya dengan BPD, Bank Kaltim-Tara. Bank daerah? Iya, bank daerah. Nah, ini mungkin agak sensitif tapi setiap beasiswa kan biasanya ada kebijakan. Betul. Nah, untuk BI sendiri hal apa aja nih yang nggak boleh dilakuin atau hal-hal yang membuat para Genbi tadi beasiswanya dicabut atau nggak dilanjutin nih? Oke, apa sih yang maksudnya keprihatinannya lah supaya kita bisa hati-hati. Biar lebih concern. Biar kita bisa lebih hati-hati gitu. Jadi pada saat kalian sudah masuk nih di Genbi sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, ya karena kalian sudah diwawancara, maksudnya kan udah ditanya nih kepastiannya. Terus juga ada surat pernyataan nih Pak. Jadi di surat pernyataan di administrasi itu bahwa kita memang bersedia aktif di Genbi gitu. Nah, berarti udah dari awal itu tuh istilahnya udah harus mendedikasikan gitu. Tapi bukan berarti kalian harus fokus banget. Maksudnya aku nggak bisa kemana-mana nih. Cukup di Genbi aja, nggak bisa kemana-mana lagi, bukan berarti begitu. Saya juga masih punya project di luar saya di Genbi dan itu banyak gitu. Pintar-pintar teman-teman semua memanage waktu. Nah, mungkin salah satu hal yang bisa teman-teman minimalisir adalah kalau bisa semuanya itu adalah aktif dalam setiap program kerja, baik itu di divisi kalian maupun divisi yang terdapat di dalam Genbi. Jadi misalnya walaupun di dalam divisi kalian itu ada proker sendiri dan kalian maksudnya aktif semua gitu. Kalian terlibat semua. Kalian mendapatkan poin di setiap divisi tersebut. Maksudnya di setiap proker yang dibuat divisi kalian sendiri. Tapi kalau bisa kalian juga aktif terlibat sebagai partisipan di acara atau proker di divisi lain supaya poin teman-teman semua bisa lebih tinggi karena dia tuh kayak sistem geser. Geser dan perlombaan gitu loh. Dimana kalau misalnya divisi kalian stagnan ya alhamdulillah, maksudnya poin kalian stagnan aja, aman-aman aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di bawah itu yang berbahaya, kena merah itu berbahaya. Jadi kalau bisa kalian coba ikut terus sampai poin kalian itu terpenuhi standar. Ada batas standar poinnya nggak? Misalnya 100 poin. Itu pasti tentunya maksimal ya. Maksimal. Oh, maksimal. Maksimalnya 100 kan. Maksimal 100. Di sini maksud minimalnya itu gini ya. Minimalnya itu adalah tergantung keaktifan teman kalian juga di satu komsat gitu loh, di Genbi itu. Jadi misalnya teman kalian yang aktif banget otomatis rata-rata 80, kamu dapat di bawahnya. Di bawahnya, jadi dia tergeser banget gitu loh. Nah, jadi ya disitulah kalian kalau bisa juga harus pintar-pintar untuk bisa ikut ke divisi lain gitu. Atau nanti ada PI-nya sih juga yang ngatur, misalnya teman ini kena zona merah gitu. Nanti kalau bisa diikutkan ya event yang ini, diprioritaskan ya event yang ini. Jadi dia poinnya bertambah nih. Jadi yang sudah poinnya tinggi bisa ditahan dulu, bisa di pause dulu. Tapi gitu. Masih dibimbing ya istilahnya kalau. Betul, itu kan manajemen kita di dalam Genbi kan. Maksudnya kita yang mengorganisir di Genbinya gitu. Tapi teman-teman jangan takut dulu ya karena Genbi tadi kayak seram gitu kedengarannya, sibuk banget, tapi tetap masih bisa beraktivitas di luar kegiatan Genbi. Betul banget. Kamu sendiri gimana manage-nya antara kegiatan Genbi sama aktivitas di luar itu? Kita kan harus kuliah juga, ada organisasi juga ikut. Iya, ada. Nah, ada. Gimana cara kamu bagi waktunya tuh? Apalagi jadi ketua divisi lingkungan hidup ini. Jadi membagi waktunya tentunya kan kalau di Genbi itu maksudnya terorganisir ya. Jadi dia punya jadwal mingguan, bulanan, dan sudah dirapatkan.
Udah dirapatkan bahwa di tanggal sekian kita ada kegiatan apa. Nah, otomatis tapi kan bukan berarti di tanggal itu aja ya. Kita kan ada perlu persiapan untuk melaksanakan suatu kegiatan kan. Nah, tapi itu bisalah nyambi. Maksudnya dalam hal persiapan. Benar. Dalam hal persiapan kita bisa nyambi. Tapi pada saat eventnya kita perlu kosongin. Nah, maksudnya di luar dari jadwal yang seharusnya itu kita kan bisa terlibat di berbagai organisasi yang lain, kegiatan kita yang lain. Nah, itu kita bisa isi, termasuk juga kuliah. Apalagi kan kuliah yang kita ini masih online, kita bisa lah nyambi-nyambi juga sama online gitu. Nah, terus teman-teman semua, mungkin Fadli juga perlu tahu bahwa tidak hanya nominal uang gitu yang cukup besar di beasiswa Bank Indonesia ini, 12 juta tersebut juga tentunya kita selain juga terlibat di Genbi, suatu komunitas yang luar biasa gitu ya, di bawah binaan Bank Indonesia. Otomatis suatu organisasi atau komunitas yang lumayan prestisius kalau kita taruh di CV. Dan tentunya ada benefit-benefit di luar itu gitu, Pak. Yang tadi sudah jadi benefit ya untuk jadi CV gitu. Bener. Benefit di luarnya itu adalah kita bisa terlibat aktif juga di berbagai macam program Bank Indonesia ya. Jadi banyak macamnya gitu. Ada misalnya waktu saya ya, ini di KPW Kaltim, mungkin di setiap KPW yang di daerah-daerah lain beda-beda gitu, Pak. Nah, waktu itu saya ada digital Kaltimpreneur, jadi ada UMKM dikumpulkan yang maksudnya sudah berpotensi besar untuk ekspor. Nah, di situ saya dilibatkan gitu dengan ketiga teman saya yang lain dari Genbi juga. Terus juga ada teman-teman yang lain, bukan dari saya aja, tapi ada juga yang lain itu berkesempatan untuk sebagai duta kris. Nah, jadi nanti dia representatif dari Bank Indonesia langsung gitu loh. Jadi BA-nya. Gitu. Brand ambassador. Bener. Jadi dan luar biasa gitu loh pengalaman yang seperti itu. Dan banyak juga lagi yang lainnya, dan tentunya di situ juga kita ada dapat fee gitu. Dari kegiatan-kegiatan kita itu juga insya Allah gitu kan. Ini enggak janji ya, maksudnya ada istilahnya tuh dapat fee atau bisa dibilang uang capek gitu loh. Ya tentunya kan kita juga bagian dari representatifnya. Nah, itu di luar dari beasiswanya. Jadi nggak cuma dapat uang pendidikan ya, Dim. Jadi bener. Dapat ngembangin diri juga, soft skill di luar biaya pendidikan. Jadi bukan kayak beasiswa cuma dapat uang ya. Bener. Dapat pengalaman di masyarakat, UMKM tadi segala macam. Jadi betul-betul sifat maksudnya itu kayak pengembangan diri kita banget. Kita tahu maksudnya kita betul-betul dilibatkan di mereka gitu. Terus juga kita betul-betul dibina. Maksudnya bukan hanya kita dapat beasiswa terus ya sudah gitu. Ibaratnya itu dapat beasiswa udah pasif. Tapi kita di sini aktif gitu. Terus BI juga benar-benar menjaga kita gitu loh. Dan ini dapatnya 1 tahun ya? 1 tahun. Nah, dan itu habis 1 tahun dari semester 3 kan tadi? Bisa lanjut lagi nggak? Bisa, selama sebanyak 2 periode aja. 2 periode, 2 tahun periode. Berarti ya? Iya. Tapi kalau nggak lanjut nggak apa-apa? Nggak lanjut nggak apa-apa. Ya, kamu gitu. Sendiri, ini daftarnya kemarin semester berapa? Lupa. Masuk semester 6 bro. Semester 6. Terakhir semester 7 kan, kita masuk semester 8 sekarang. Doain teman-teman kami lagi skripsi. Iya. Karena udah skripsi jadi nggak boleh gitu kan, nggak boleh lagi daftar untuk periode kedua. Karena sibuk juga kan. Iya sih. Udahlah, fokus skripsi sudah lulus. Sudah di ujung tanduk, jadi fokus untuk lulus dan cari opportunity lain. Iya, betul.